Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Akidah Akhlak, atas izin Allah dan perkenaan darinya, di kesempatan ini untuk pertemuan yang terakhir, pertemuan yang keenam, karena pada Senin yang lalu belum termudahkan kami berada di kelas mengajari kalian secara offline, dan juga belum termudahkan mengajari kalian secara online karena tugas atau urusan dakwah di kota Jogja. Dan karenanya, teman-teman sekalian, untuk pertemuan terakhir ini, izinkan saya menyajikan materi via rekaman YouTube ini. Agar supaya hari Senin, tepatnya tanggal 4 Mei, UTS sudah dapat dilangsungkan. Dan juga pada hari Selasa, kelas yang lain juga UTS dapat dilangsungkan dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan yang terakhir ini, materi yang akan saya sampaikan dan ajarkan adalah implementasi dari keimanan terhadap hari kiamat. Itu pun hari kiamat yang akan kita sampaikan adalah hari kiamat yang sifatnya adalah kecil, yaitu perpisahan dari kehidupan dunia ini. Judul yang kita ketengahkan adalah "Janganlah engkau mati kecuali sebagai Muslim". Janganlah engkau mati kecuali sebagai Muslim. Baik, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102. Adapun bunyi ayatnya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kalian mati kecuali benar-benar sebagai Muslim. Perhatikan pada bagian akhir ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali sebagai Muslim. Ada 3 hal penting yang ditegaskan pada penggalan ayat ini. Yang pertama, kematian bagi setiap orang itu sangat dekat. Yang kedua, konsekuensi buruk bagi yang meninggal tidak sebagai Muslim, yaitu konsekuensi buruk bagi siapa saja yang meninggal sebagai kafir. Dan yang ketiga, ternyata mati sebagai Muslim itu harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan.
Mari kita coba urai lebih lanjut dengan menggambarkan kematian bagi setiap orang itu sangat dekat. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang pertama, Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Quran surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Berkaitan dengan gambaran ayat mengenai kematian yang semakin dekat, sebagaimana awal ayat Al-Anbiya yang kita baca tadi, iqtaraba linnasi hisabuhum, telah sangat dekat bagi manusia kematian. Yang namanya jiwa tidak dapat terpisahkan dari tiga dimensi kehidupan. Ada waktu, ada sikon, dan ada tempat. Maka setiap orang yang hidup pasti berada dalam waktu, pasti berada dalam sikon, dan pasti berada di suatu tempat. Jika kematian dikaitkan dengan waktu pada setiap jiwa, mengingatkan kita akan firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 34. Fa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, yaitu kematian, kedatangannya tidak dapat lagi dimundurkan dan tidak pula dapat dimajukan, walau sepersekian ribu detik. Dengan kata lain, kematian itu tepat waktu. Waktu memetakan umur manusia, maka kita kenal klasifikasi umur. Ada umur pranatal, umur balita, umur anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lansia. Dan waktu juga membuat kita berada di dalamnya. Pagi, siang, sore, malam. Kita kenal ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Ada tahun. Itu artinya adalah kita berada di dalam waktu. Maka teman-teman sekalian, kematian bisa datang pada semua klasifikasi umur. Kematian dekat kepada pranatal, dekat kepada balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lansia. Kematian dekat kepada setiap jiwa di kelompok umur yang berbeda tadi. Jadi kesalahan kita adalah menganggap kematian dekat kepada lansia. Padahal kematian juga sangat dekat dengan pranatal atau balita. Dan kematian bisa terjadi kepada kita di waktu pagi bisa, di waktu siang, sore, malam bisa. Bisa terjadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bisa terjadi di bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, waktu tidak akan bisa menghalangi datangnya kematian pada diri kita. Demikian pula ketika kita berada pada sikon dan dikaitkan dengan kematian, mengingatkan kita Quran Surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Setiap jiwa tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan, termasuk kematiannya. Apa yang menjadi sebab kematiannya, manusia tak tahu. Apakah dia mati karena sakit, karena kecelakaan, karena santai-santai saja, atau sebab-sebab apapun yang menjadi kematian terjadi pada seseorang, pada jiwa, maka tidak ada yang bisa memprediksi atau memastikan sebab apakah yang menjadi datangnya kematian pada dirinya. Ya. Tapi yang perlu dicatat teman-teman, kematian tidak harus kecelakaan dulu. Kematian tidak harus sakit dulu. Dalam keadaan sehat, kematian bisa terjadi. Dalam keadaan duduk,
santai, baring, kematian bisa terjadi. Bahkan begitu banyak video-video yang viral, kematian terjadi dalam kondisi yang tidak disangka-sangka. Ada yang kematian terjadi padanya dalam keadaan dia akad nikah, berada di pelaminan, dan seterusnya. Kalau jiwa dikaitkan dengan tempat dan digambarkan dengan dekatnya kematian, juga Allah mengingatkan kita kan surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan tahu di bumi mana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Maka teman-teman sekalian, eh, kematian bisa terjadi di rumah kita, di rumah sakit, di rumah teman, dalam negeri, di luar negeri, bisa terjadi di daratan, di lautan, di udara. Dan kita nggak tahu. Ya, bercita-cita mungkin. Kita pengen cita-citanya meninggal di tanah haram. Mungkin saja, tetapi belum tentu kita akan menghembuskan nafas terakhir di tempat tersebut. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi menyabdakan, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu hajatan ilaiha." Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah jadikan orang itu punya kepentingan untuk datang di tempat di mana ruhnya akan dicabut. Dan setiap hari kita selalu berkepentingan mendatangi, mengunjungi tempat-tempat tertentu, maka kita berpeluang meninggal di tempat yang kita datangi itu, teman-teman sekalian. Baik, yang kedua adalah konsekuensi buruk bagi yang meninggal sebagai non-muslim atau kafir. Apa konsekuensinya? Kekal di dalam neraka, teman-teman sekalian. Kekal. Bila syak tanpa keraguan. Keimanan kita harus sempurna tanpa keraguan bahwa siapapun yang mati kafir, kekal di neraka. Walaupun dia berbuat baik di dunia. Tapi dia matinya kafir. Kekal di neraka. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 91, Innalladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan tetap kafir. Fala yuqbala min ahadihim milul ardi dzahaba walau iftadabi. Tidak akan diterima selama-lamanya salah seorang dari mereka tebusan emas memenuhi bumi. Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih, wa malahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Nah, ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang mati kafir pasti masuk neraka. Mereka tidak akan bisa menebus diri mereka untuk selamat dari azab api neraka sebanyak apapun hartanya. Bahkan meskipun hartanya melebihi atau memenuhi bumi ini dengan emas. Ya, bumi ini dipenuhi dengan emas. Ada nggak yang punya harta sebanyak itu? Nggak ada. Tapi andaikan ada seseorang yang hartanya adalah emas memenuhi bumi, tetap saja dengan harta itu nggak bisa menyelamatkannya dari azab yang pedih. Karena dia kafir. Satu-satunya yang membuat dia bisa selamat dari azab api neraka atau menjadikannya tidak kekal dalam api neraka adalah iman. Ya. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 85. Ya. Mohon maaf, ini ayat yang ke-19 ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma jahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini ayat 19 surat Al-Imran ya, bukan ayat 85. Ya, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam, nggak ada agama yang lain. Ya, nggak ada agama yang lain. Maka siapa saja yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka hisab sangat cepat. Ya, hisab Allah sangatlah cepat. Baik, dan ayat yang ke-85, karena di sini sudah saya tuliskan ayat 85, tapi tidak saya tampilkan ayatnya, adalah firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, ditolaklah agama itu, dan pastilah mereka yang memeluk agama selain Islam akan merugi di akhirat karena mereka akan kekal di dalam azab api neraka. Baik, kemudian teman-teman sekalian, mati sebagai muslim itu harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan. Ya, mati sebagai muslim
harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan. Nah, eh, bagaimana cara, bagaimana cara agar terjamin meninggal sebagai Muslim, terjamin masuk surga tanpa harus transit atau tersentuh azab api neraka? Ada tiga tipsnya. Ada tiga tipsnya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ittaqullah. Yang ketiga, haqqa tuqatih. Itulah tiga tipsnya untuk bisa masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Tips yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang diseru, yang dipanggil adalah orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang siap berdagang dengan Allah. Hanya orang beriman yang siap berdagang dengan Allah. Perhatikan di Quran surat As-Saff ya, surat As-Saff ayat 10 sampai 11 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," yang diseru siapa? Orang yang beriman. "Hal adullukum ala tijarah." Maukah kutawarkan, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perdagangan? Tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, orang kafir pengen berdagang dengan Allah ya, dengan ingin menebus dirinya agar tidak kekal di neraka dengan tebusan bumi dipenuhi emas. Allah nggak terima. Di ayat ini Allah justru menawarkan kepada mukmin suatu perdagangan, perdagangan yang bisa menyelamatkannya dari azab yang pedih, yaitu dengan iman kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Ya, baik. Teman-teman sekalian, perdagangan dengan Allah di dunia itu meliputi tiga hal. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah itu ada 4 levelnya. Pertama, al-jihadu alal jahli wan nafsi. Berjihad untuk memerangi kebodohan dalam diri. Yang kedua, al-jihadu ala syaitan. Jihad memerangi syaitan. Yang ketiga, al-jihadu alal kufar wal munafikin. Jihad menghadapi atau jihad dalam memerangi kaum kafirin dan kaum munafikin. Dan yang keempat, al-jihadu alal bid'at wal munkarat. Jihad dalam memerangi bid'ah dan mungkar. Nah, ada 3 ciri orang yang berdagang dengan Allah. Ada 3 ciri orang yang berdagang dengan Allah. Cirinya terdapat di surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan sholat dan berinfak dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, sirran walania, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang selamanya tidak akan merugi. Baik, dari sinilah teman-teman sekalian 3 ciri utama orang yang berdagang dengan Allah itu adalah selalu membaca Al-Quran. Ya, yang kedua, selalu menegakkan sholat, wajib dan sunnah. Yang ketiga, selalu bersedekah. Ya, selalu bersedekah. Baik, tips yang kedua adalah ittaqullaha, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah. Penekanannya adalah kita harus berbekal takwa selagi berkesempatan hidup di dunia. Nah, teman-teman sekalian, berbekal takwa dalam surat Al-Baqarah 197 itu sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan kehidupan setelah kehidupan dunia.
Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Tips yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah haqqa tuqati, bahwa takwa yang diinginkan oleh Allah adalah takwa yang sebenarnya, bukan takwa yang hanya sekedar modal pengakuan semata. Dan takwa yang sebenarnya itu adalah yang jelas visinya, modelnya, dan prosesnya. Ya, ada visi, ada model, ada proses. Baik, teman-teman sekalian. Apa visi takwa? Visi takwa itu terdapat di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ada 5 visinya. Ya, yang terdapat di ayat 2, 3, 4, dan 5. Kemudian model takwa ada di surat Ibrahim ayat 24, 25. Kemudian proses takwa. Ya, Asy-Syu'ara ayat 83, 85. Kita lihat visi takwa. Nah, visi takwa teman-teman sekalian, intinya adalah bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini saya buatkan grafik, ya, saya buatkan garis. Yang garis biru atau hijau itu adalah visi bahagia di dunia, dan yang kuning adalah visi bahagia di akhirat. Bahwa surat At-Tolak di antara keutamaan dan keunggulannya adalah berulang lafaz waman yattaqillaha sebanyak 3 kali. Ya, lafaz waman yattaqillaha berulang 3 kali. Ya, di ayat yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Ya, perulangannya. Ya, tetapi visinya dapat kita ungkap dari ayat 2, 3, 4, dan 5. Adapun di ayat yang kedua, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari seluruh persoalan hidupnya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang optimis, bukan pesimis. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahwa orang yang bertakwa itu magnet rezeki. Di bumi manapun kakinya berpijak, rezeki mendatanginya. Karena Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Tidak ada yang sulit, mudah semua urusannya. Nah, inilah kebahagiaan dunia. Sehingga di dunia tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ya, orang yang bertakwa melihat masa depan dengan harapan, melihat masa lalu dengan pelajaran, dan melihat hari ini dengan nikmat. Nah, itu orang yang bertakwa. Kemudian di akhirat nanti, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Dengan kata lain, diselamatkan dari azab api neraka. Wa yuzim lahu ajra, diberikan balasan yang sangat besar, dan itu maknanya adalah dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang mencakup dunia dan akhirat. Baik, hakikat takwa teman-teman sekalian ada 4. Dan hakikat takwa ini merupakan perkataan yang disandarkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi, al-amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu, ar-ridho bil qalil, ridho dengan takdir Allah meskipun sedikit, al-istidad fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah model takwa. Ya, model takwa di surat Ibrahim ayat 425. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasjaratin thayyibah asluha tsabitun wa faruha fis sama tuti kullaha kullahin bizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, model takwa itu pertama adalah solihul akidah. Akidahnya bagus.
akidahnya salimah, selamat. Yang kedua adalah produktif ibadahnya. Ibadahnya produktif. Maka kebagusan akidahnya dan produktif perbuatannya itu tergambarkan dalam ayat ini, kasajaratin toyibah, seperti pohon yang kokoh, asluha sabitun, akarnya menghujam dengan kuat ke bumi, wa faruha fis sama, dan batang cabang ranting itu muncul di permukaan. Jadi ada yang pergerakan ke bawah, yaitu akar, dan ada pergerakan ke atas, yaitu batang, cabang, dan ranting. Pergerakan ke dalam dada manusia adalah iman, dan pergerakan yang keluar kelihatan nampak adalah amal soleh, produktivitas. Dan kemudian tuti kulaha kulahinin bizni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buah yang tidak mengenal musim. Nah, inilah manfaat hidupnya. Jadi model itu soleh, produktif, manfaat. Itu aja diingat. Soleh, produktif, manfaat. Itulah model takwa. Soleh, produktif, bermanfaat. Kemudian teman-teman sekalian, proses takwa. Bagaimana proses takwa itu? Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 8385, ya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya. Jadi proses takwa itu teman-teman sekalian, yang pertama adalah dekat dengan ilmu. Ya, dekat dengan ilmu. Ya. Proses takwa dekat dengan ilmu. Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, adalah eh, dia selalu berupaya untuk menjadi buah bibir yang baik dengan cara melakukan kebaikan, meluaskan manfaat. Sehingga dia menjadi pribadi yang selalu dibicarakan kebaikan-kebaikan. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan orientasi hidupnya adalah akhirat. Bagaimana dia eh, termasuk yang diwariskan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini adalah slide yang terakhir ternyata. Ya, berarti eh, materi dengan judul ya janganlah kamu mati kecuali sebagai muslim cukup sampai di sini saja. Jadi yang diingat, yang digarisbawahi adalah ayat yang menjadi landasan kajian ini adalah surah Ali Imran ayat 102. Ya, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mulai dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Ya. Kenapa harus mati sebagai muslim? Tadi sudah kita jelaskan. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita itu tidak tersentuh api neraka, masuk ke dalam surga, meninggal sebagai muslim sejati? Maka kita mulai dengan 3 tips. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ada apa dengan orang yang beriman? Ittaqullaha, disuruh bertakwa dengan takwa yang sebenarnya, dan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, sebenar-benarnya takwa ini ada visi, kemudian ada model, dan ada proses. Nah, kita telah sampai pada proses. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya sajikan dan sampaikan untuk pertemuan yang terakhir dari mata kuliah Akidah Akhlak. Silakan disimak videonya, dan setelah Anda menyimak videonya, Anda melakukan presensi secara online ya. Dan teman-teman sekalian, insya Allah untuk kelas 4D ya sudah bisa dilangsungkan UTS insya Allah hari Senin. Ya, insya Allah hari Senin. Kemudian eh, kelas 4H di hari Selasa. Insya Allah dilangsungkan UTS. Baik,
Teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.